Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari Komputer Chess Championship edisi ke-21 yang ada di chess.com. Tadi kita sudah lihat permainan Stockfish versus Lila C0 saat pegang putih Stockfish melumat Lila C0 kawan dalam permainan Blitz 3 menit increment 2 detik. Tadi di kolom komentar ada yang menginginkan permainan Stockfish pegang hitam. Apa jadinya kawan? Ada beberapa game yang dimana Stockfish pegang hitam dikalahkan oleh Lila C0 pegang putih, tapi kebanyakan permainannya tidak ada kombi-kombi yang mematikan kawan. Kebanyakan positioning yang dimenangkan oleh Lila C0. Tapi game ini sangat bagus kawan dengan ide pengorbanan taktikal dari Stockfish lagi yang kita ulas. Temanya adalah French Defense. Tadi saya temukan pada game ke-261 kawan. Langsung kita ke papan analisisnya. Di mana Stockfish pegang putih kawan mengawali dengan pion raja, pion E4, ada pion E6. French Defense, pion D4, pion D5. Variasi pertukaran kawan yang jarang kita temui. Dimainkan oleh pemain-pemain level atas beberapa turnamen akhir-akhir ini kawan. Kebanyakan pion maju ataupun juga variasi kuda C3 yang diikuti dengan variasi Winawer. Sering kita lihat beberapa bulan terakhir ini kawan. Variasi pertukaran kita temui. Mungkin bisa kalian coba variasi pertukaran ini. Baku hantam di peta D5. Ada kuda F3. Dan di sini kebanyakan kuda F6. Pilihan yang paling populer kawan yang dipilih oleh manusia. Yang nanti diikuti dengan gajah berkembang ke peta D3, sama akan diikuti oleh hitam kawan untuk persiapan rokade. Tentu saja rokade pendek. Setelah jalur rokade pendek sudah bersih dan mungkin di sini putih akan mengeluarkan gajah G5. Langkah yang populer bisa diikuti oleh hitam kawan. Sampai langkah ke-7 ini hitam bisa mengcopy semua langkah-langkah putih ini kawan dengan variasi pertukaran dengan kuda F6 tadi. Respon dari kuda F3. Kembali lagi ke langkah aslinya kawan. Setelah kuda F3 ini yang dimainkan oleh Stockfish, Lila balas dengan gajah F5. Ada gajah D3 ditantang Stockfish pertukaran dan kebanyakan kalau manusia memainkan variasi seperti ini langsung pertukaran kawan. Diambil balik oleh menteri, hitam melanjutkan dengan pion C6 untuk perkuat posisi pion pusatnya. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Tapi di sini Lila C0 memilih pengembangan kuda G berkembang ke E7, Stockfish rokade. Kemudian melanjutkan pengembangan kuda B berkembang ke C6. Di sini ada pion C3 untuk perkuat posisi pion pusatnya. Dan menteri keluar ke D7. Mungkinkah segera rokade panjang? Kalau rokade panjang hitam di langkah berikutnya ini cukup menarik kawan. Biasanya akan adu pion kawan. Siapa yang lebih cepat untuk bongkar sisi-sisi raja masing-masing. Benteng E1. Rokade panjang ternyata. Dan di sini gajah mundur ke F1 kalau manusia memilih pengembangan gajah gelap ke peta F4. Ada yang memainkan kawan, tapi gajah terang ditarik mundur ke peta F1 oleh Stockfish. Pion F6 untuk dukungan pionnya nanti di lajur K kawan diikuti lajur H. Ada pion B4. Siapa yang lebih cepat kawan untuk bongkar pertahanan raja masing-masing? Ada pion G5. Dan di sini kuda langsung manuver ke D2. Ada opsi juga di sini putih dorong pion A4 terlebih dahulu sebelum kuda manuver. Kalau ada serangan di sini barulah kuda manuver. Mungkin di sini hitam akan melanjutkan dengan pion H5-nya ataupun pion maksud saya kuda ke G6 terlebih dahulu kawan. Bisa jadi opsi dengan pion A4. Tapi memilih dengan langkah kuda mundur ke D2 langsung oleh Stockfish. Dan di sini benteng bergeser ke E8, kuda G6 atau langsung dorong pion H kawan untuk mempercepat serangan badai pion. 3 pilihan terkuat menurut Stockfish 16 versi terbaru kawan. Kuda G6 pilihan dari Lila C0 agar gajah gelapnya juga segera bisa aktif mendapatkan akses yang lebih kuat kawan. Mengkoneksikan dua bentengnya dan dicegah dengan langkah pion B5 oleh Stockfish. Kuda mundur ke E7, memblokade jalan gajah lagi kawan. Seumpama keluar ke peta A5, ini memberikan kesempatan menteri putih keluar kawan untuk serang kuda. Kalau ada pion B6, nah di sini ditantang dengan kuda B3. Lajur A bisa terbuka nanti kawan. Kembali lagi ke langkah aslinya kawan. Memilih mundur ke peta E7 membuat gajahnya terlambat untuk mendapatkan akses yang lebih kuat. Di sini kuda B3 dan pion B6 untuk kontrol peta-peta gelap, mencegah pergerakan kuda putih ini. Di sini ada pion A4 untuk segera didorong lagi dan raja bergeser ke B8.
Pion siap didorong kawan, tapi Stockfish keluarkan gajah gelap ke E3 terlebih dahulu. Kalian bisa juga langsung dorong, kemungkinan akan ditolak pertukaran agar lajur-lajur tetap tertutup. Kuda akan membantu pertahanan mundur ke petak J8. Kalian bisa melanjutkan baku hantam ataupun gajah E3 sekarang kawan, ataupun kuda ini manuver-manuver kawan. Kembali lagi ke langkah aslinya. Memilih gajah gelap ke E3. Kuda mundur ke J8, buka akses gajah juga segera aktif kawan. Juga kuda ini untuk memproteksi, memperkuat posisi rajanya. Ada pion A5 sekarang. Gajah D6. Di sini kuda ke A3 dan selanjutnya ada benteng E8. Kuda manuver ke C2 kawan, persiapan manuver lompat-lompat menari-nari kuda nanti ke depan. Di sini ada pion H5 mulai menyisir sisi kanan, badai pion sisi kanan. Kuda B4 langsung disikat oleh gajah, diambil balik oleh pion C, kemudian kuda lompat ke D6, lanjut lila C0. Bersama menteri coba ingin rebut pion yang di sini kawan, dan di sini Stockfish membuka lajur A dengan pion A pukul pion B6, pion C pukul balik pion B6. Di sini ada kuda dikorbankan oleh Stockfish kawan, temponya ancam menteri. Tidak berani ambil, menteri digeser ke lajur F. Kenapa tidak diambil kawan? Tentu ada banyak pion yang nanti bisa mengganggu posisi raja kawan. Putih mempunyai banyak akses untuk mengeluarkan menteri nanti kawan, ataupun juga benteng-benteng ke lajur-lajur semi terbuka dan seterusnya. Mungkin kuda di sini akan lompat ke petak J4, bisa kalian keluarkan menteri kawan di sini, tuh memberikan backup di lajur B, ataupun nanti juga siap direposisi, benteng siap juga dikeluarkan. Lila C0 tidak berani ambil kuda putih C5, geser menteri ke peta F7, dan sekarang kuda lompat ke A6 skak. Raja bergeser, menteri naik, koneksikan dua bentengnya, siap keluar untuk mengisi lajur C, siap diangkat ke baris ke-7. Benteng E7 untuk membantu menteri pertahankan baris ke-7-nya. Benteng C1 diblokade oleh kuda C4, ancam menteri juga bersama gajah. Menteri bergeser ke lajur A. Di sini ada gajah E4, coba tekan pion yang di petak G2, mungkin disusul dengan langkah kuda nanti ke petak H4 kawan. Ada kuda dikorbankan lagi oleh Stockfish di petak J5, kali ini diterima, pion B ambil kuda J5, diambil balik menggunakan pion B, agar pion-pion ini strukturnya kembali pulih kawan, dan siap didorong membantu menteri ataupun benteng. Kuda H4, tekan pion yang di sini tak ada masalah, masih ada gajah kawan, tapi Stockfish mengantisipasinya langsung serangan dari gajah bersama kuda, pion F3, melepaskan gajah yang di sini kawan, dan kuda tetap dipertahankan ke posisinya, memilih dengan langkah pengorbanan sementara. Gajah ambil pion F3. Kalau tadi memilih gajah ini disikat oleh kuda kawan, coba lihat di sini nanti kawan. Pion-pion ini akan segera didorong. Backup pada petak B6 sudah ditinggal oleh kuda. Kembali lagi ke langkahnya. Pilih gajah ambil pion F3. Diambil balik oleh pion G. Di sini benteng ambil gajah E3 kawan. Tidak terburu-buru ambil pion melakukan skak. Pion B6 sekarang. Di sini ada benteng ancam menteri. Menteri bergeser. Benteng ambil pion ancam menteri lagi. Menteri bergeser ke lajur C sekarang kawan. Dan di sini ada menteri mundur ke E8. Langkah kesalahan dari lila C0 sepertinya. Kalau Stockfish 16 menilai menteri ini ke peta E6 merupakan pilihan terkuat, ataupun juga raja bergeser ke peta B8 kawan. Tentu menteri ini mundur ke peta E8 selain untuk menghindari skak dari benteng ini kawan, juga dia persiapan untuk meluncur melakukan serangan balik. Tapi sudah terlambat, benteng ambil pion A7 skak, raja bergeser. Kemudian gajah ambil kuda terlebih dahulu kawan. Diambil balik oleh pion. Kemudian di sini benteng digeser untuk melakukan ancaman serius kawan. Dan selanjutnya benteng B3 untuk membantu pertahanan di lajur B. Kalau melakukan skak terburu-buru dengan menteri ke peta E3, raja masih cukup nyaman di sini kawan. Sudah tidak mempunyai tempo lagi untuk melakukan skak-skak yang berarti. Memilih dengan benteng B3, lanjut lila C0, dan Stockfish benteng A8 skak memaksa raja naik ke peta B7. Tidak dikejar dengan benteng karena masih punya peta untuk pelarian raja kawan. Memilih menteri keluar ke peta A7 skak, blokade oleh benteng. Barulah sekarang benteng meluncur ke A7 skak. Raja naik kawan, benteng masih cukup kuat dengan kawalan raja menteri. Di sini kawan, benteng C7 skak.
Kalau benteng pukul benteng, menteri meluncur, menteri hitam jatuh, raja lari saja. Benteng sikat menteri E8, benteng hitam sikat menteri A7. Dan tidak terburu-buru ambil balik benteng hitam, memilih dorong pion untuk segera promosi. Pion juga didorong oleh hitam oleh nilai C0 ke C3, tapi kalah duluan dengan pionnya Stockfish, temponya skak, raja bergeser, menteri ditawarkan di petak B6 kawan. Kalau diterima oleh hitam, tentu masih bisa diambil balik oleh pion di sini kawan, dan pion ini juga bisa promosi. Mungkin di sini benteng pukul benteng juga bisa promosi. Kembali lagi ke langkahnya. Menolak untuk ambil menteri, pilih dorong pion C2 segera promosi, didahului dengan langkah menteri melakukan skak. Raja bergeser, skak lagi kawan, raja bergeser untuk kawal pion, menteri E1 skak, raja naik lagi kawan ke D3, menteri F1 skak, raja D2, benteng E2 sekarang ikut bermain juga, raja naik ke petak C3, dan benteng ambil benteng, di sini benteng ancam menteri, dibiarkan saja, benteng E3 skak, raja ambil pion D4, benteng D3 skak, di sini raja ambil pion C5, benteng C7 skak. Raja mundur ke B4 dan ada benteng D8. Digeser terus kawan raja ini sampai kepepet nanti. Raja langsung menghindar ke A5, benteng B8. Tantang Stockfish kawan mengorbankan benteng. Ditolak langkah kuda F3 pilihan dari lila C0 skak. Raja naik, menteri sudah tidak kena pin lagi kawan di sini. Dan ada kuda kembali melakukan skak. Raja bergeser ke F2. Benteng pukul benteng diterima oleh lila C0 akhirnya. Menteri bergeser melakukan skak kawan terlebih dahulu. Raja bergeser, skak lagi, raja bergeser, dan menteri mendapatkan benteng kembali. Hitam promosikan pionnya, tapi satu langkah berikutnya skak mat kawan di langkah ke-61. Itulah permainan dari Stockfish kawan untuk hari ini. Pengorbanan ciamik taktikal kombinasi dari pengorbanan kuda sekali lagi yang ditawarkan oleh Stockfish 2 kali kawan tadi. Akhirnya diterima juga pengorbanan keduanya. Semoga permainan dari kedua engine ini bisa menghibur kalian. Dan ide-ide variasi pertukaran dari French Defense tadi bisa jadi bahan referensi kalian. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.